صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. أما بعد. Para jamaah kaum muslimin muslimat Masjid An-Nur Taman Sukasri rahimahumullah, segenap kepengurusan takmir Masjid An-Nur serta jajarannya yang sangat saya hormati, ketua takmir dan seksi dakwahnya yang saya hormati, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi anugerah oleh Allah umur panjang, kesehatan jasmani rohani, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ta'lim ini, di majelis ilmu ini. Semoga dan semoga umur kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tetap terhaturkan pada beliau dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sebelumnya saya mohon maaf karena kondisi saya terus terang sebenarnya sakit. Cuma saya mau geser jadwalnya tanggal 28 itu gak enak. Karena dulu yang membuat tanggal saya. Kemarin saya pengajian di Gresik itu nggak apa-apa. Begitu setelah pengajian tiba-tiba langsung drop, menggigil, moro-moro flu. Kok moro-moro suaranya error. Biasanya gak ngene, biasanya tambah luwe enak. Masya Allah, mohon maaf kalau ada ketidakjelasan dari ucapan saya. Tuh, ini saya memaksakan diri untuk kesini. Habis ini saya harus ke Pulau Mengaring Gresik. Sampai besok pengajian 4 tempat. Padahal suaranya legrek kayak gini. Karena mau nggak mau sudah jadwal. Kalau saya nggak datang pasti panitianya kecewa. Ada acara haflah, acara manten, apa saja ya Allah. Suara saya jelas Pak? Jelas ya? Alhamdulillah. Orang-orang yang bisa hadir di majelis ilmu, orang-orang yang bisa hadir di majelis ta'lim, itu bukan orang biasa, tapi orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya loh Bapak jenengan, berapa banyak yang mampu dan bisa hadir di majelis ilmu, tapi belum tentu dia mau datang ke masjid. Ya Banda, jumlah perumahan sini berapa penduduknya? Yang datang ini berapa? Berarti orang-orang yang bisa hadir di kajian ilmu adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Kenapa dalam kajian ilmu rata-rata yang datang itu hanya sedikit Pak? Karena apa? Karena memang pahalanya sangat besar. Makanya di saat ada kajian ilmu, di saat ada majelis taklim, setan berbondong-bondong menggoda umat Nabi Muhammad. Bagaimana caranya umat Nabi Muhammad tidak mau datang di majelis ilmu? Bagaimana tidak besar jaminannya surga? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, apakah itu di masjid, apakah itu di mushola, atau di majelis kajian yang lainnya, apa jangan Nabi? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan orang-orang itu masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma
bejo. Orang yang bisa ngaji itu termasuk orang yang bejo, beruntung karena diberi hidayah oleh Allah. Kurang besar lagi, Nabi bersabda, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairun min alfi rak'atin. Dudukmu sebentar mendengarkan pengajian, paham atau enggak paham, membawa pulpen atau tidak, mencatat pengajian atau tidak, apa jaminannya? Khairun min alfi rak'atin. Lebih bagus daripada sholat tahajudmu 1000 rakaat. Subhanallah. Jangan pernah tak? Bu, satu malam tahajud 1000 rakaat? Pak, pernah satu malam tahajud 1000 rakaat? Ngasak no 1000 rakaat? Wong kadang sholat tarawih doleh imam sing paling jauh. Ya, tapi orang yang mau datang kajian ilmu, meskipun hanya sebentar, pahalanya lebih besar daripada sholat sunnahmu 1000 rakaat. Subhanallah. Makanya kalau panjenengan saat diberi kenikmatan kesehatan, harus kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Karena perintah Allah itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadamu. Allah tidak memerintahkan agar kamu kaya, tidak. Allah tidak memerintahkan agar derajatmu tinggi, tidak. Tapi Allah memerintahkan, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang bagaimana? Ada ibadah yang mahdhah, ada yang ghairul mahdhah. Yang mahdhah salat 5 waktu, yang ghairul mahdhah seperti kajian ilmu, bekerja, memberi nafkah keluarga, itu juga termasuk ibadah. Hadirin, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian subuh pada hari ini temanya 3 perniagaan dengan Allah yang tidak akan pernah merugi. Kalau jenengan investasi, Pak, berdagang, tanam modal, jenenge wong dagang, kadang ono bati, kadang ono rugi. Nggih napa nggih? Ono wong kene dagang pasti beruntung, pasti dapat bati terus wonten tidak bisa dijamin. Sebesar apapun modalmu dalam ilmu perdagangan, pasti ada kalanya plus, ada kalanya min dalam dunia perdagangan itu. Tapi ada perdagangan, perniagaan, investasi dengan Allah langsung yang tidak akan pernah merugi. 3 perniagaan apa itu? Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran langsung. Surat Fatir ayat 29. Jadi bukan hadis, bukan kitab. Langsung Allah sendiri yang menerangkan. Jikalau kamu ingin berniaga denganku dan tidak ingin merugi selamanya sampai hari kiamat, sampai besok di yaumul akhirah, lakukan 3 perkara ini. Apa 3 perniagaan itu? Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. 3 perniagaan yang tidak akan pernah merugi. 3 investasi dengan Allah yang tidak akan mengalami kebangkrutan sampai hari kiamat. Perniagaan apa itu? Nomor 1, alladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang suka membaca Al-Quran.
Masya Allah. Jenengan kalau sehari baca Al-Quran berapa ayat, Pak? Bu, jenengan dalam sehari membaca Al-Quran berapa ayat? 14. Minimal dalam sholat 5 waktu, Fatihah 7. Masalah surat itu sunnah. Orang-orang yang suka membaca Al-Quran, pahala apapun tidak bisa dihitung. Sholat jamaah yang katanya pahalanya 27 derajat. Berapa 27 derajat itu? Tidak ada satupun yang tahu sebesar apa pahalanya. Tapi di saat membaca Al-Quran, Nabi menggambarkan, Nabi menjelaskan berapa pahalanya membaca Al-Quran satu huruf. Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari ayat Al-Quran, itu pahalanya 10. Pahala ibadah yang hanya bisa dihitung dengan kalkulator hanya 1. Pahala membaca Al-Quran. Satu huruf 10 kebajikan. Tinggal kalikan berapa. Dengan satu hari membaca 1 juz. Berapa juta huruf itu. Nabi menjelaskan, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, tapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Alif lam mim tok sudah 3 huruf. Subhanallah. Orang-orang yang istiqomah membaca ayat Al-Quran akan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada orang itu ngajinya wis iku tok bisa alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun. Prai telung dino ngaji maneh wa ulaika humul muflihun. Sampai tuwa gak hatam-hatam iso mek wa ulaika humul muflihun. Ya gak apa-apa. Allah tidak membatasi. Kalau memang kamu tidak mampu membaca Al-Quran dengan lancar dan bisamu hanya kulhu, baca kulhu. Itu sudah mewakili. Karena apa? Memang tidak bisa dipaksakan. Kalau membaca Al-Quran dipaksakan, malah gak karuan. Masya Allah, sampai Nabi itu menjelaskan, Thalatatun ijlaluhum min ijlalillah wa ihanatuhum min ihanatillah. Ada 3 golongan. Barang siapa yang memuliakan 3 golongan ini, berarti dia mengagungkan Allah. Dan barang siapa yang meremehkan 3 orang ini, berarti dia menghinakan Allah. Siapa itu? Nomor 1, ahlul Quran. Orang-orang yang ahli membaca Al-Quran. Orang-orang yang hafal Al-Quran. Orang-orang yang paham ilmu Al-Quran. Siapapun yang meremehkan dia, maka berarti dia meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menghinakan dia, berarti dia menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi saat-saat ini penghafal Al-Quran itu menjamur, Pak. Menjamur. Anak kecil itu loh, sudah hafal. Makanya saat ini ulama-ulama berpendapat kita jangan hanya menjamurkan penghafal Al-Quran, tapi dianjurkan memahami ulumul Quran dan juga intisari dalam Al-Quran. Karena apa? Kalau kita hanya menghafal Al-Quran, kadang kita sembrono karena tidak tahu tanggung jawab tentang hafalan Al-Quran. Orang-orang yang senang membaca Al-Quran, orang-orang yang suka dan istiqamah di dalam mempelajari Al-Quran, dia adalah termasuk keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ahlina minan nas. Allah punya keluarga di bumi, di antara manusia. Sahabat bertanya, manhum ya Rasul? Siapa ya Rasul? Allah kok punya keluarga di antara manusia. Apa kata Nabi? Apa sabda Nabi? Ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Orang-orang yang ahli Quran adalah termasuk keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di bumi ini. Jangan istiqomah membaca Al-Quran tidak akan pernah rugi. Minimal
setelah sholat 5 waktu itu 1 makro. Iku nek saged. Ngerti 1 makro, Pak? 1 ain itu lah. Jenengan ngoten keberatan apa mboten? Dan setiap sholat membaca 1 ain itu berat napa mboten? Berat ya? Berat membaca repot. Orang sibuk itu kan repot. Tapi yang terpenting kalau jenengan tidak bisa, tidak sempat membaca Al-Quran langsung, setidaknya jenengan apa yang dihafal. Apakah itu surat Al-Ikhlas, apakah itu surat terpendek Al-Kautsar, ataukah surat Fatihah, niati membaca Al-Quran. Insya Allah, Allah akan memberi pahalanya seperti membaca ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang suka dan cinta dengan Al-Quran adalah termasuk berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah rugi, Pak. Orang yang menyibukkan dirinya membaca Al-Quran dijamin oleh Allah tidak akan kesulitan ekonominya. Tidak akan diberatkan dalam kehidupannya. Hadis qudsi, Allah berfirman dalam hadis yang tidak ditulis dalam Al-Quran. Apa firman Allah? Man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiya sa'ilin. Barang siapa yang menyibukkan dirinya untuk membaca Al-Quran atau zikir kepada Allah sehingga dia tidak sempat meminta pada Allah, tidak sempat memohon dan berdoa pada Allah. Apa kata Allah? A'taituhu afdhala ma u'tiya sa'ilin. Aku akan memberinya lebih bagus daripada hamba-hambaku yang senantiasa meminta kepadaku. Aku akan memberi yang lebih baik daripada orang yang tiap harinya berdoa kepada aku. Jaminan Allah langsung. Itu hadisnya qudsi. Masya Allah. Lantas yang kedua, perniagaan apa yang tidak akan pernah merugi sampai hari kiamat? Berniaga dengan apa? Dan investasi dengan apa itu? Yang kedua, wa aqamus shalah. Orang-orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktunya. Tidak akan diberi kebangkrutan oleh Allah. Sampai dijamin oleh Nabi, man hafadha sholatahu akramahullahu hayatahu. Barang siapa yang senantiasa menjaga sholat 5 waktunya, maka Allah akan memuliakan kehidupannya. Allah akan memprioritaskan ekonominya. Lan tastaqima hayatahu hatta tastaqima sholatahu. Tidak akan pernah bisa lurus kehidupanmu, kata Nabi, hingga kamu bisa lurus dalam menegakkan sholat 5 waktu. Ngelakoni sholat itu abot nopo enteng, Pak? Pak, sholat 5 waktu itu abot napa ringan? Kate ngomong abot itu gak pantas. Ngomong enteng kok telat? Enggak. Jadi kan sering telat napa mboten? Lah iya, kate ngomong abot itu gak pantas. Ngomong enteng kok telat? Telat. Masya Allah. Memang ujiannya sholat itu berat. Berat. Tapi dijamin oleh Nabi, selama kamu bisa menjaga sholatmu, Allah akan mencukupi kehidupan. Nah, gak kerja, ya kerja. Maksudnya gue nang sholat, tok, terus gak nyambut gawe. Jadi Pak Yai mau loh, pokok sholatnya aja. Soge, bujuk pean ngamuk-ngamuk, Pak. Masya Allah. Ada tak istrinya yang kalau nggak dikasih belanja ngamuk-ngamuk? Pak, ada tak istrinya yang kalau nggak dikasih uang belanja marah-marah? Ada apa enggak? Sing biasa marah-marah itu laki-laki tak perempuan? Perempuan, nggih? Alhamdulillah. Wong wedok iki aku krungu ngaku. Biasa aku gak tahu gelem ngaku. Nabi itu pernah didatangi sahabat. Ya Rasulullah, dullani amalan yudkhilinil jannah. Ya Rasul, tunjukkan amal apa? Tunjukkan kepadaku amal apa yang harus aku lakukan sehingga aku mudah untuk masuk surga. Apa kata Nabi?
La taghdab walakal jannah. Jangan suka marah-marah, maka surga akan menyertai dirimu. Cok ngamukan, Bro. Pak, jangan marah-marah nggih. Nek masih ono bojone ngomel, dengarkan saja. Jenengan lek diomel bojo ngamuk. Bu, Pak, jenengan kalau diomel bojo istri marah apa enggak? Mboten, untuk apa marah? Jangankan kula panjenengan, Sayyidina Umar saktinya kurang apa? Setan melihat Sayyidina Umar lari, Pak. Jin melihat Sayyidina Umar lari. Saking hebatnya Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar di rumah diomel bojone entek ngapek kurang golek meneng persis perumahan kene kaya. Nggih ya. Jadi ini ono bojo kok ngomel ngomongnya aku niru tindak lakune Sayyidina. Ojo dilebokno pikir, Pak. Jenengan diomel istri sampai masukkan hati mati dhisik sampean, Pak. Temen ngenes sampean. Lah ya napa? Lebokno kuping temen, tokno kuping selesai. Wong lanang kudu cerdas. Karena apa? Saat Sayyidina Umar ditanya, "Kenapa ya Amirul Mukminin? Jenengan saat istri marah, saat istri ngomel-ngomel, jenengan kok diam saja?" Apa jawaban Sayyidina Umar? "Bagaimana aku tidak diam? Waktuku habis. Aku habiskan di luar. Sementara istriku ngomong anaknya seharian, masakkan aku, membersihkan rumah, membersihkan semuanya. Tapi aku hanya enak-enakan." Pikiran ini ngoten. Pun kalau jujur saat ini tanglet, jenengan ngomong anak satu hari penuh sambat napa mboten, Pak? Pak, jenengan ngomong anak satu hari penuh sambat napa mboten? Ya digeletakno anake. Tapi jenengan lihat istri, Masya Allah, ngomong anak dengan gendong, setelah itu nyapu, setelah itu ngepel, setelah itu masak. Alangkah beratnya. Jenengan pernah mikir ngoten niku, Pak? Pak, jenengan pernah mikir biologis istri jenengan yang terlalu berat ngoten niku pernah? Mboten nggih? Makane medit-medit wong gak tau mikir. Nek orang laki-laki memikirkan hal itu, yakin pasti akan loman sama istrinya. Jenengan niku loman apa mboten kali istri? Nek gajian ya dikekno kabeh apa mboten? Ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidak ada laki-laki yang mulia, tidak ada laki-laki yang terhormat kecuali dia bisa memuliakan seorang istri. Dan tidak ada laki-laki yang hina kecuali suami itu menghinakan istrinya. Nek kepengin dadi wong lanang sing mulya, Pak, sing loman, jenengan tak kandhani. Ada seorang suami ahli jamaah, ahli zikir, ahli tahajud, ahli baca Quran, poso Senin Kemis, tapi medit nang bojone angel mlebu swargane, Pak. Krungu kupinge. Pak, krungu kupinge. Jangan mengandalkan ibadahmu, dastu. Jangan mengandalkan ibadahmu terus jadi senjata. Aku pasti masuk surga. Belum tentu. Makanya apa? Kata bagian Nabi, if'alil khaira mahma istasghortahu fala tadri ayyu hasanatin tadkhulukal jannah. Lakukan sekecil apapun amal kebaikan itu. Karena apa? Kamu tidak akan pernah tahu amalmu mana yang bisa membawamu ke surga. Ono wong lanang senajan ahli ibadah, ahli zikir, hatam Quran, poso Senin Kamis, medhit nang bojone, medhit nang anake, angel mlebu swarga. Bu, seneng napa mboten? Seneng napa mboten? Dadi ono suami sampean meskipun ahli tahajud, ahli jamaah, ahli zikir, tapi medhit nang sampean pas sujud bisi ono kupinge, percuma. Bu nggih? Wani, Bu? Wani nggih? Ngono, sampean buktekno masjid ae apa ngono lho. Percuma. Karena apa? Hadis Nabi menjelaskan, awwalu ma yudha'u fil mizani 'ala rijal nafaqatuhu 'ala ahli ay 'ala iyali. Pertama kali yang ditimbang dari seorang suami bukan urusan jamaahnya, bukan urusan zikirnya, bukan urusan tahajudnya. Pertama kali yang ditimbang besok di hari kiamat dari seorang suami urusan belanja butuh.
Krungu, Pak? Kok mecucu sampe kabeh sampe nang aku iki. Wong akeh iki ngandani sing sak temene kok. Nggih? Ya Allah, lu estu niku. Kalau yang dihisap sholat, Pak. Tapi kalau yang ditimbang dari seorang suami tentang belanja nih bojo, tentang nafkah bojo. Nek belanja nih bojo, donya nih pior, timbangan di akhirat pior. Tapi nek donya nih belanja nih bojo, cerit, cerit. Timbangan di akhirat yo. Cerit. Dan jenengan itu biar apa cerit? Biar apa cerit? Biar gak? Iya udah deres. Kula niteni siji. Nek sing wedok lemu-lemu berarti sing lanang iku loman-loman. Kok sing wedok kuru-kuru berarti sing lanang medhit. Lah delok bojo sampean kuru ta lemu iku? Kuru napa lemu? Gemoy nggih. Berarti alhamdulillah loman-loman. Wong lanang yang ngono. Kok sing lanang lemu-lemu berarti sing wedok nganut-nganut. Kok sing lanang kuru-kuru berarti sing wedok cerewet. Iki tak delok kuru kabeh ngene kaya. Masya Allah, sing loman Pak nggih. Pak, sing loman nggih. Lah ojo. Kula niku mboten sombong. Saya pernah pengajian 1 hari 5 tempat. Jam 7 di Madura, ke Malang, kemudian di Blitar 2 tempat, ke Gresik 5 amplopan. Bukan berapa juta, berapa puluh juta. Tak kena bojoku kabeh berat. Sing wedok ngomong amplope tok ngono. Tak kena kabeh beres sampai kalau diprotes sama teman-teman kiai. Nyuwun sewu Yai, saya mau nanya, iya apa? Apakah wajib penghasilan kita dalam 1 hari diberikan sama istri semua? Tidak wajib. Istri itu berhak menikmati apa yang dipunya oleh suami, tapi tidak berhak menguasai. Krungu Bu kupinge Bu? Bu, krungu kupinge? Mau sing lanang tak entheki saiki sampean. Krungu kupinge? Istri berhak menikmati apa yang dipunya suami, tapi tidak berhak menguasai. Soalnya kadang wong wedok duit wis mlebu gak iso. Bojo jenengan yang ngono? Bojo jenengan yang ngono? Wah, alamat ngenes riku. Lah estu. Ana wong lanang duit wis dikekno kabeh, Pak. Bengi kepingin ngopi, takon, "Bu, apa?" Aku minta uangnya. Mau kemana? Mau ngopi. Ngopah-ngopi wis tuwek nduk omah wae. Nggih napa nggih? Jare sing lanang, "Ya wis aku gak ngopi. Aku minta uangnya." Untuk apa? Beli rokok paru-paru. Kemarin tetangga itu kebanyakan rokok mati. Nanti kalau sampean mati aku lah jadi janda. Ya wis aku gak rokok, aku minta uangnya. Mau beli apa? Es waduk. Wong wedok iku pokok nek wis mlebu dhuwit, golek dalil piye carane gak iso pengalaman nggih. Nggih. Lho estu, saya itu tak kasihkan semuanya kabeh. Tak jawab tidak berhak. Jenengan kalau pengajian 1 hari 5 tempat dikasihkan bunyai semuanya. Padahal katanya enggak wajib. Kenapa Pak Yai kok memberikan semuanya? Kate-kate kena kabeh yo apa? Wong menungsane bendina melok aku. Istri saya itu pasti mendampingi saya. Ya apa aku caranya juga amplopan? Ya gak iso ngedit. Mau gak mau ya dikekno kabeh. Istri saya ikut di mobil karena anaknya sakit. Satu rumah sakit semua ini. Saya pengajian di mana saja, di Semarang, di Blitar. Saya itu pengajian rutin di Masjid Agung Blitar, Miftahul Jannah, sama Masjid Jami Serengat. Niku jamaahnya Masya Allah 4.000 lebih. Jadi mulai sini full sampai jalan raya. Nggak tahu saya ngumpulnya bagaimana. Padahal saya pengajian habis subuh, tapi jamaahnya Masya Allah, Subhanallah. Iki wong 400 iki. Paham Pak nggih? Sing loman nggih. Karena apa? Kita tidak tahu dari amal kita yang mana yang bisa membawa kita ke surga. Kadang bukan karena sholat, bukan karena puasa, apik mbek bojo, sayang mbek bojo. Itu yang bisa mengantarkan kita ke surga. Karena apa? Sabda Nabi, irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Sayangi apa saja yang ada di bumi, maka apa yang ada di langit akan menyayangi dirimu. Ya Tuhan.
Pernah diceritakan dalam kitab Nasihatul Ibad. Tak ceritakan biar jenengan tidak terlalu bangga dengan amal kita. Abu Bakar Asyibli itu ahli ibadah, tiap hari puasa, haji tiap tahun, umroh juga tiap tahun. Bayang, tahajud mulai jam 12 sampai subuh baru turun. Ono wong jamaah kene ngono. Tahajud di masjid mulai jam 12 sampai subuh. Tapi di saat dia meninggal, mimpi ditanya oleh Allah, "Ya Abu Bakrin, atadri bima ghafartu lak?" Abu Bakar, awak mengerti kenapa dosa kamu aku ampuni? Abu Bakar jawab persis dengan kita, "Bisolati ya Rabb, karena sholatku." Dijawab oleh Allah, "Lah, bukan karena sholatmu aku mengampuni dosamu." Bisaumi, karena puasaku ya Allah engkau mengampuni dosaku. Dijawab oleh Allah, "Lah, bukan karena puasamu." Bisolihi amali wa bihaji, karena hajiku dan amalku yang bagus engkau mengampuni dosaku. Dijawab oleh Allah, "Lah." Bingung Abu Bakar Asyibli, akhirnya tanya, "Fabima ya Rabb?" Lantas karena apa engkau mengampuni dosaku ya Allah? Dijawab, "Hal arafta idza dabarta bidardi Baghdad wa wajadta ghirratan saghiratan qad afaha fa akhadtaha." Kamu masih ingat saat hujan rintik-rintik, ada kucing kecil yang kehujanan di situ. Kucing itu mau mati, tinggal suaranya tok karena kedinginan. Ngomong persis gitu. Akhirnya diambil oleh Abu Bakar Asyibli, dimasukkan ke sakunya juga, di rumah dibuatkan api unggun. Ngerti api unggun ya? Ngerti ya? Akhirnya kucing ini sehat. Apa kata Allah? Litilka rahmatik rahimtuk. Aku mengampuni dosamu karena belas kasihanmu pada kucingku. Bayang Pak. Maksudnya nopo? Kula panjenengan jangan sampai meremehkan amal yang seakan-akan kecil, dianggap gak ada pahalanya. Paham ya? Jangan bangga dengan amal ibadah kita seakan-akan besar pahalanya. Buktinya apa? Bukan karena sholatmu, bukan karena puasamu, bukan karena hajimu aku mengampuni dosamu, tapi aku mengampuni dosamu lantaran belas kasihmu pada kucing yang mau mati. Jenengan nek ketok kucing gondol iwak digomprang napa mboten, Pak? Pak, jenengan kalau melihat kucing di rumah itu loh, gondol iwak itu loh, makan ikan di usir apa enggak? Masya Allah, ciri kucing aku gerumel tuh mesti pendel iki. Jaga sholat 5 waktumu, maka Allah akan menjaga kehidupanmu. Lan tastaqima hayatuka hatta tastaqima sholatuka. Hidupmu tidak akan pernah lurus, kehidupanmu tidak akan pernah sentosa kecuali kamu bisa menjaga sholat 5 waktu. Yang terakhir, perniagaan apa dengan Allah yang tidak akan pernah merugi, yang tidak akan mengalami kebangkrutan sampai hari kiamat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang menermarkan hartanya, apakah itu terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Wong sedekah, wong jariyah diumumno ya oleh, gak diumumno ya oleh. Kalau di masjid sini pas ada titipan jariyah diumumkan apa mboten? Mboten nggih. Karena apa kadang kalau nggak diumumkan menjadi fitnah. Ada di suatu daerah, ada orang beramal 1 M, Pak. Gak diumumkan. Akhirnya dapat 1 tahun yang beramal itu ke masjid situ. Tanya, loh masjidnya kok pancet? Loh kenapa? Saya 1 tahun yang lalu amal 1 M. Kenapa tidak ada perubahan? Akhirnya ajur Pak takmir jadi fitnah. Makanya dawuh Gusti Allah niku intubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jikalau amalmu untuk urusan umum, umumkan enggak apa-apa. Sebarkan enggak apa-apa. Tujuannya apa? Lidaf'il fitnah. Itu bagi orang yang percaya. Kalau enggak percaya enggak apa-apa. Tapi kalau urusan sedekah pada pribadi, ngekei mbok rondo, ngekei wong miskin, jawe Gusti Allah,
Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara wa khairul lakum. Nek sedekah nang rondo, aja kondo-kondo. Apa? Ya ajur pe antabuki bojone. Paham Pak nggih? Sudah diatur oleh Allah. Saya pernah ditanya, "Loh, Ustaz, apakah boleh jariyah diumumkan?" Boleh. Tapi yang lebih utama kan dirahasiakan, melihat situasi. Kalau memang memungkinkan dirahasiakan enggak masalah. Tapi kalau memang dikhawatirkan pasti terjadi fitnah, apa salahnya kalau kita umumkan? Masalah orang niat pamer atau enggak itu bukan urusan kita, urusannya dengan Allah. Karena apa? Nabi menjelaskan, shadaqatus sir tudfi'u ghadabul jabbar wa shadaqatul alaniyah junnatun minan nar. Sedekah yang dirahasiakan bisa menolak murkanya Allah. Sedekah yang diumumkan, yang ditunjuk-tunjukkan apa? Junnatun minan nar, bisa menjadi tameng diri kita dari api neraka. Tergantung bahwa urusan ikhlas niku mboten saged dibahas, Pak. Karena apa? Al ikhlasu makanuhu fi qalbi. Ikhlas iku panggonane doa ati. Estu jenengan asale nulung kula, Pak. Ikhlas. Begitu ana masalah diundat-undat ya ikhlas ilang. Nggih napa nggih? Gak eling biyen. Biyen gak tak tulung, gak ira iso ngono. Wonten apa mboten tiyang ngoten niku? Padha karo masjid itu. Masjid itu biyen gak ono aku, gak mungkin berdiri. Percaya ya? Saya pernah ada pengurus masjid ngomong, saya itu Ustaz, yang babat alas masjid itu, andai kata nggak ada saya, masjid itu tidak akan berdiri. Saya jam gak percaya belas aku. Lah kok ngono? Nek gak ono tukang, masjid gak ngadeg aku percaya. Paham nggih? Wong sampeyan nek ngawasi tok nek gak ono tukang itu masjid gak ono ngadeg. Tujuannya apa? Untuk meredam, jangan sampai kita punya sifat sombong karena amal kebaikan kita. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibarin. Tidak akan pernah masuk surga yang di hatinya ada sebiji sawi punya sifat sombong. Sombong itu apa? Apa pakaian yang bagus? Tidak. Apa mobilnya bagus? Tidak. Apa yang rumahnya mewah? Tidak. Innar rajula taubuhu hasanan wa nahlahu hasanatan. Lajeng sombong niku dos pundi Kanjeng Nabi? Apa kata Nabi? Sing dijenengi wong sombong, yang dinamakan orang sombong adalah batarul haqqi wa ghamdun nas. Orang-orang yang tidak percaya dengan adanya takdir Allah dan meremehkan orang lain. Melihat tetangganya sukses, dia enggak percaya. Melihat tetangganya kaya, dia enggak terima. Ada orang perumahan sini melihat tetangganya sukses, atine lorong. Pak, wonten nek ketok tonggo tuku kulkas, atine was-was. Tonggo tuku motor, atine merongkol. Tonggo tuku mobil, mati. Yang mriki nggih ngoten nek. Wonten sing ngoten niku? Jenengan titeni omong kula. Kok ada orang yang iri dengan kekayaan tetangganya ataupun temannya? Pasti orang itu tambah kaya dan kula panjenengan yang iri akan bertambah miskin. Ada orang yang iri dengan derajat temannya yang lebih tinggi. Kok iri, benci? Yakin orang itu derajatnya akan tambah tinggi. Kula panjenengan tambah nyungsep. Karena apa? Ini nas dari Allah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Jikalau hatimu sakit dengan orang lain, maka hatimu akan ditambahi sakit oleh Allah. Dengan apa? Ya dengan menambah kekayaannya, dengan meninggikan derajatnya. Akhirnya hatinya tambah cekor. Yang mriki lak mboten wonten sing iri-irian ngoten niku. Mboten wonten nggih? Tonggomu iso tuku kijang, tangi turu kejang. Bang, sing bareng Pak, sing biasa iri cek kejet-kejet do masjid ya. Tonggomu iso tuku kijang, tangi turu kejang. Tonggomu iso tuku sedan, ora waras tambah. Oh ngaku. Tonggomu tuku mobil Pajero, awakmu panas njobo. Masya Allah, ojo nggih, ojo. Sastu. Wong iri iku soropan.
Kenapa orang itu menfitnah orang lain? Karena iri. Kenapa orang itu hibah dan ngerasani tetangganya? Karena iri. Kenapa orang itu adu-adu? Karena iri. Saya pernah diberi konsep oleh kiai saya. Saya itu pendatang asli Sedayu. Istri saya Lamongan. Saya hidup di Candi. Tanpa ada keluarga satupun. Tanpa ada teman satupun. Tapi saya diberi konsep sama kiai. Lim, nek awakmu kepingin sukses, uripmu soge, awakmu bejo sampai mati nggak punya penyakit iri. Baca doa ini dan masukkan ke dalam hati. Alhamdulillah, tak wocok soge temen. Kepingin rodongan ya? Ayo diwaca bareng ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sing kompak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ngurus. Wacan gak ngurus. Oncep no doati. Kandani, cak, tonggo sampean kate tuku mobil maneh gak? Tonggo sampean kate ningkat omah maneh gak? Tonggo sampean kate tuku omah maneh gak? Bojo sampean gendaan maneh gak? Gamblas. Tapi ternyata estu dawuh Kanjeng Nabi, imshi tariqallah wa la tubali ahadan. Jalanlah di jalannya Allah, gak usah ngereken omongi umpah. Kata orang Jawa, nuruti adem gak adus-adus, nuruti gunem gak putus-putus. Ngene salah, ngono salah. Iku jenenge wong rek. Mangkane teng kitab hikam napa? Mangkadat mahasinuhu masawiyah, fa kaifa la takunu masawihi masawiyah. Orang saat melakukan kebaikan saja dianggap elek kok. Apa maneh pas nglakoni salah. Ada orang perumahan sini, tiap hari di masjid dikiran, gak mungkin Pak terus diserasani apik. Ono sing ngrasani elek, iku lho tekun ibadah. Tiap hari di masjid dikiran mulai subuh sampai jam 7 baru turun. Dirasani yo mesti wae gak mikir nyambut gawe. Nggih napa nggih? Menungso iku ono wae sing salah. Makanya lumaku ndok dalane Gusti Allah gak usah ngreken omongi. 3 perniagaan yang tidak akan pernah merugi sampai hari kiamat. 3 perniagaan yang tidak akan mengalami kebangkrutan sampai hari kiamat. 1, alladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang suka membaca Al-Qur'an. Yang kedua, siapa itu? Wa aqamus shalah, orang-orang yang suka menjaga sholat 5 waktu. Dan yang terakhir, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, orang-orang yang sedekah apakah itu terang-terangan ataupun disembunyikan. Tijaratan lan tabur, tidak akan pernah mengalami kerugian sama sekali. Semoga kita termasuk hamba Allah dan umat Nabi yang bisa menjalankan 3 konsep tersebut sehingga kita benar-benar menjadi orang yang beruntung di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sudah cukup ya? Suara saya sudah semakin habis. Kalau memang nanti masih kurang saat suara saya fit, biar Pak Takmir ngupingi kula maneh. Niki estu suara saya error. Biasanya nek error enak Pak kayak romang ngono suara kula. Lha yo napa sampean? Wong pas error enak ngene, apa maneh pas gak? Ya napa masyaallah. Kita tutup dengan doa. Semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kepengurusan takmir Masjid An-Nur senantiasa diberi kesemangatan oleh Allah. Ijtihad jihad fi sabilillah, syiar wa man syaa ilallah fa innaha min taqwal qulub. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا يا الله. اللهم لك الحمد ومنك الفرج واليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekali lagi ada kurang dalamnya mohon maaf Pak Tungge. Adanallah wa iyyakum ajma'in ila siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.